Pulau Buru merupakan salah satu pulau besar di Kepulauan Maluku. Luasnya mencapai 8.473,2 km persegi dan panjang garis pantai 427,2 km. Pulau Buru menempati urutan ketiga setelah Pulau Halmahera di Maluku Utara dan Pulau Seram di Maluku Tengah. Secara umum, Pulau Buru berupa perbukitan dan pegunungan. Puncak tertinggi mencapai 2.736 meter. Pulau ini pernah dipilih oleh rezim Orde Baru untuk membuang para tahanan politik yang berkaitan dengan peristiwa G30S. Para tahanan politik diasingkan, dilepas, dan membuka lahan serta hutan sendiri tanpa alat apapun. Salah satu sastrawan Indonesia yang pernah menjadi tahanan politik di masa Orde Baru bernama Pramodya Anantatur. Ia menceritakan saat pertama sampai di Pulau Buru, dia dipaksa mencabuti rumput berduri dengan menggunakan tangan kosong untuk membuka jalan hingga tapak tangannya berdarah-darah. Tidak terkecuali dengan tokoh pemusik lain seperti Subronto Kusumo Atmajo dan teman-teman pemusik lainnya yang tergabung dalam Lekra. Demikian pula yang terjadi dengan pemusik asal Maluku Tenggara bernama Michel Karatem, seorang ayah dari 3 anak yang telah dipanggil Tuhan menjelang 86 tahun usianya. Ia meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Mayapada Modern Land, Tangerang, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Anak negeri 1000 pulau ini lahir di kampung Ngaibor, Pulau Tarangan, Kabupaten Aru, Maluku Tenggara pada tanggal 27 Agustus 1934. Ia dikenal bukan saja sebagai komponis yang banyak mencipta lagu-lagu rohani Kristen, namun pengalaman dibuang di Pulau Buru oleh rezim Orba telah menginspirasinya untuk menciptakan komposisi lagu lainnya. Lagu Rangsel Karunggoni dan Mars Tapol Penebang Kayu adalah 2 di antara banyak lagu lain ciptaannya yang menyemangati para tahanan politik. Sebelum diciduk dan ditahan di Pulau Buru, Michel adalah pegawai negeri sipil di Jawatan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, dalam perjalanan hidupnya, ia mendapat anugerah dari Presiden Soekarno ketika Soekarno berkunjung ke Pulau Aru di masa Trikora. Kedatangan presiden pertama di kota Dobo punya makna tersendiri bagi sang komposer. Waktu itu, diadakan upacara akbar yang dihadiri seluruh murid sekolah rakyat sekepulauan Aru. Michel dipercaya sebagai dirijen paduan suara anak sekolah yang menyanyikan lagu-lagu Mars Perjuangan di lapangan Wamar. Soekarno rupanya langsung melihat kemampuan dan bakat seni pada sang dirigen. Usai upacara, Soekarno langsung menyampaikan rasa kagumnya terhadap kemampuan Michel dan mengundang Michel untuk berangkat ke Jakarta. Michel menyambut undangan sang proklamator dan berangkat ke Jakarta bersama dengan beberapa orang. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Pengetahuan dan karir musiknya semakin berkembang. Ia sempat belajar kulintang dan musik irama khas Sunda, Jawa Barat. Bahkan dari itu, ia dapat menciptakan lagu gerejawi dengan senandung Melayu Sunda. Dari lagu ciptaannya itu pula, ia kemudian sampai ke Filipina. Di sana, ada seorang profesor musik yang mengundangnya untuk menjadi dosen musik di Filipina. Tidak tanggung-tanggung, lagu versi Sundanya bahkan digunakan untuk lagu gerejawi resmi di gereja-gereja Filipina. Selain di Filipina, lagu-lagu ciptaannya termuat di gedung jemaat bahkan digunakan di gereja-gereja di Cina, Korea, Eropa, dan Amerika Serikat.
Tidak heran, Michelle dianggap salah satu anak Mas Soekarno untuk urusan musik yang kemudian menjadi batu sandungan bagi Michelle dan karir musiknya ketika peristiwa 65 terjadi. Ia bersama dengan tahanan politik lainnya digelandang ke Pulau Buru. Walau bagi sebagian besar tahanan politik mengalami tekanan dan siksaan, bahkan ada yang tidak bisa bertahan hidup, Michelle mengungkapkan bahwa peristiwa itu justru sebagai anugerah Tuhan. Yang mengucapkan satu kalimat, Tuhan itu luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Selama lebih dari 10 tahun menjadi tahanan politik, Michelle mengaku tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik dan disiksa. Waktu turun dari mobil menuju kamp penjara di Pulau Buru, kami berjalan jongkok dengan posisi tangan memegang leher. Lalu tentara itu berjalan di atas punggung para tahanan. Tapi begitu mau sampai ke saya, tentara itu turun. Bahkan selama jadi tahanan tidak pernah ada kekerasan tangan yang diberikan kepada saya, kata Michelle. Bahkan katanya, ia sempat mencuri ilmu dari Subronto Kusumo Atmajo karena Michelle melihat Subronto pemusik pintar yang lulus dari sekolah musik Hans Eisler dengan status cum laude. Di tempat pengasingan itu, Michelle sempat membuat sekitar 10 lagu dengan modal pensil dan kertas yang diminta dari seorang sipir. Inspirasi lagu-lagu ciptaannya merupakan bagian dari pengalaman spiritualnya dengan Tuhan. Baginya, Tuhan benar-benar menunjukkan jalan kebenaran dan Tuhan itu berbuat adil. Setelah bebas dan dipulangkan dari Pulau Buru, Michelle tinggal di Rawamangun. Tidak lama ia ditawari menjadi guru bahasa Indonesia di SMA Santo Paulus sampai pensiun